Halo Jin Nabil sini dan balik lagi ke channel YouTube Putra Raja Obis dalam konten Arcana Plants. Jadi di samping kanan saya sudah ada Aglonema Stardust Orange yang batangnya sudah panjang-panjang dan siap potong. Jadi di konten kali ini kita akan belajar bagaimana cara memperbanyak Aglonema dengan menggunakan Aglonema Stardust Orange ini sebagai contohnya. Kita langsung saja ke kontennya. Ya, di sini udah ada Aglonema Stardust Orange yang sudah siap potong. Jadi kita bersihkan dulu daun-daun keringnya, kita buang, terus kita bongkar total ya medianya. Ini media bekasnya kita buang. Yang nanti bisa dipakai lagi media bekasnya tuh, kita bongkar total. Nah, perlu teman-teman ketahui kalau di batang Aglonema ini ada ruas-ruasnya nih. Ini ruas nih, 1, 2, terus pokoknya yang garis-garis ini ruas. Nah, setiap ruasnya itu memiliki mata tunas. Nah, bisa dilihat di sini. Nih, ini yang putih-putih ini mata tunas. Tuh, ini mata tunas. Terus ini juga mata tunas. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau potong peruas juga bisa, nanti tetap bakal tumbuh. Dari setiap mata tunas ini bakal tumbuh tunas yang akan menjadi pohon baru, jadi bibit baru. Tapi kalau bisa pada setiap ruasnya ini, kalau misalnya mau potong peruas, itu setiap ruasnya kalau bisa bawa akar supaya kebutuhan air si bonggolnya ini tetap dapat terpenuhi. Hanya saja kalau misalnya potong peruas itu nanti pertumbuhannya lambat, dan ketika tumbuh daun pertamanya itu dimulai dari daun kecil dulu, dan potong peruas itu memiliki resiko tinggi karena kalau potong peruas kan atas bawahnya terbuka ya, atas bawahnya itu ada luka bekas potongan, jadi resikonya sangat tinggi. Mas, bisa nggak si bonggol pertumbuhannya cepat terus daun pertamanya langsung besar? Bisa. Jadi ada beberapa cara untuk menghasilkan daun pertama yang besar dan pertumbuhannya cepat. Ini mulai dari yang tercepat dulu. Jadi untuk cara yang tercepat yaitu kalau seandainya di bagian atas ini sudah tumbuh akar, jadi potong bagian bawah bisa menyisakan 2 daun nih. 2 daun ini nanti sebagai daun pancing. Fungsi daun pancing itu apa? Jadi nanti kalau misalnya bonggol itu membawa daun pancing, proses fotosintesis si bonggol itu tetap dapat berjalan walaupun dia sudah dipotong. Kalau misalnya potong tanpa daun pancing juga bisa, cuman pertumbuhannya agak lambat. Terus cara yang kedua yaitu dengan tidak memotong peruas. Jadi misalnya nih, ini kan batangnya panjang nih, itu kita potong di sini udah langsung tanam aja udah gitu. Nanti daun pertamanya ada kemungkinan langsung besar, tapi pertumbuhannya agak lambat dari yang membawa daun pancing tadi, seperti itu. Jadi kalau pohonnya seperti ini keadaannya, kita nggak bisa potong membawa daun pancing ya bonggolnya. Jadi kita potong mulai dari sini aja nih, atasnya tetap bawa akar, bawahnya kita potong segini nih. Nah, mulai kita potong yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kres. Potong, udah terpotong nih. Ini nggak usah diobatin apa-apa, langsung tanam aja. Nah, cara menanamnya yaitu usahain tanam sedalam mungkin. Jadi bagian batang yang kosong ini yang nggak bawa akar, aduh maksud. Nah, batang yang kosong ini yang nggak bawa akar itu usahain tertutup sama media tanam. Dan kalau bisa sampai nimbun sini, diusahakan sampai nimbun bagian atas ini supaya harapannya nanti di sini bakal tumbuh akar. Jadi kita bisa potong di atas ini dan bawahnya bonggolnya ini membawa daun pancing. Yuk lanjut kita tanam atasnya ini. Kita taruh sini dulu. Kita isi media sedikit. Kita nanamnya pakai polybag ya supaya murah. Nah, ini kita tanam sedalam mungkin. Usahain bagian akar nih terletak di bagian dasar wadah tanaman, entah itu polybag atau pot, karena bagian dasar wadah tanaman itu kalau ketika kita nyiram itu airnya bakal nyisa di bagian dasar wadah tanaman atau polybag. Nah, ini kita isi media. Nah, kalau teman-teman mau madetin media, usahain madetinnya dari bagian pinggir ya, jangan dari bagian tengah dekat batang sini. Karena kalau misalnya dekat batang sini kalian tekan, nanti
takutnya akar yang nempel di batang itu bakal copot karena teman-teman neken di bagian tengah sini. Usahain kalau misalnya memadetin media tanam dari bagian pinggir sini ya, bagian pinggir, pokoknya bagian pinggir polybag atau pot gitu. Nah kan ini bagian akarnya nggak keteken nih, jadi otomatis karena kita nekennya bagian pinggir, media tuh padat ke tengah tuh, akarnya nggak bakal copot dari batangnya. Nah ini kan bagian pinggirnya kosong nih teman-teman. Kalau misalnya mau pakai pupuk padat seperti Dekastar atau yang lain sebagainya yang slow release ya, usahain pakai pupuk untuk aglonema tuh yang slow release. Nah pupuk Dekastar, pupuk padat apapun itu usahain taruhnya di bagian pinggir sini, jangan deket batang juga, karena takutnya nanti pupuknya itu memiliki sifat yang panas. Kalau misalnya pupuknya itu panas, nanti batang si aglonemanya nih bakal lonyot, takutnya lonyot gitu. Jadi usahain kalau misalnya mau ngasih pupuk padat seperti Dekastar atau lain sebagainya, itu taruh pupuknya itu di bagian pinggir si wadah tanaman ini gitu. Cuman di sini saya nggak pakai pupuk padat ya, nggak pakai pupuk Dekastar dan lain sebagainya. Saya pakainya pupuk organik cair yang saya buat sendiri, yang saya semprotkan ke daun. Kita lanjutkan sampai penuh medianya. Nah kira-kira seperti ini hasilnya, hasil potongan kita hari ini. Ini untuk yang atasnya. Sekarang kita akan menanam bagian bonggolnya. Ini kita pakai polybag yang kecil ya, lebih kecil dari ukuran yang tadi yang untuk bagian atasnya. Kita isi media dulu. Kenapa pakai polybag yang kecil? Karena kalau misalnya kebesaran terus medianya terlalu nyimpen air yang banyak, itu si bonggolnya ini takutnya nanti bakal lonyot dan akarnya bakal mati gitu, bakal lonyot juga. Jadi kita pakai polybag yang kecil supaya medianya itu tidak terlalu banyak menyimpan air. Nah, langsung aja kita taruh si bonggolnya. Ini saya pengen pertumbuhannya cepet ya, dan daun pertamanya itu langsung besar. Jadi saya tanam langsung bonggol panjang seperti ini, tidak saya potong peruas. Dan ada satu trik lagi, kalau misalnya teman-teman mau ngehasilin batang yang panjang gitu ya, itu bisa ditanam di paling dasar wadah pot supaya nanti ketika tumbuh itu batangnya panjang. Baru tumbuh daun kan ketika tunas sudah mulai keluar dari permukaan media. Jadi selama si tunas itu belum muncul dari permukaan media, itu si tunas itu bakal jadi batang nanti, dan bakal tumbuh akar juga di bagian batangnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngasilin batang yang panjang, itu timbun bonggolnya itu sedalam mungkin. Tapi kalau misalnya teman-teman takut buat nanam dalam karena di bagian dasar itu lebih banyak menyimpan air, ya teman-teman tanamnya nggak usah dalam-dalam, jadi cukup setengah wadah aja nih gitu. Cuman kalau saya nanamnya tetap dalam supaya menghasilkan batang yang panjang. Nah sekarang kita timbun bagian bonggolnya pakai media tanam. Nah sudah jadi kira-kira seperti ini penampakannya. Dan perlu teman-teman ketahui, nanti setelah potong seperti ini, si tanaman bagian atasnya ini itu bakal melewati masa stres dulu. Tanda-tandanya stres apa? Daun tuanya layu. Daun tua itu yang daun paling bawah ini ya, daun tuanya layu, atau yang paling parahnya itu seluruh bagian daun si tanamannya ini bakal layu. Kenapa bisa stres? Karena ya tadi habis kita potong si tanaman kaget gitu ya, dan dia butuh proses untuk menyembuhkan dirinya dari luka bekas potongan tadi. Terus dia juga harus beradaptasi sama media barunya, makanya dia bakal melewati masa stresnya. Jadi setelah potong, usahakan kebutuhan air dan nutrisi si tanaman selalu terpenuhi supaya stresnya tidak terlalu lama. Stres paling lama kurang lebih ya 2 mingguan lah untuk adaptasi. Nanti daunnya bakal kering, tapi daun barunya, daun ke atasnya ini bakal tegak kembali. Kalau misalnya daun bawahnya kering atau busuk, itu usahain langsung copot, langsung dicabut daunnya, supaya kalau misalnya kering sih nggak masalah ya, nggak langsung dicopot. Tapi kalau misalnya busuk seperti warnanya berubah jadi kecoklatan dan itu masih basah, itu takutnya nanti bakal menimbulkan penyakit untuk si tanaman. Dan saya akan nunjukin hasil dari penanaman bonggol yang sudah saya tanam sebelumnya dengan cara yang sama. Jadi tanamnya bonggol panjang tanpa potong seluas. Nih, seperti ini hasilnya.
Nah, ini adalah bonggol-bonggol Stardust Orange yang saya tanam sebelumnya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan bonggol panjang tanpa daun pancing. Tapi ada juga satu yang menggunakan daun pancing. Saya sudah ambil sampelnya. Bisa kita bandingkan, kalau yang kanan ini yang menggunakan daun pancing, yang kiri ini tidak menggunakan daun pancing. Daunnya sama-sama tumbuh langsung besar ya, munculnya langsung besar tuh. Tapi perbedaannya yaitu ada pada warna daunnya. Yang ini warna daunnya tidak keluar sempurna tuh, cuman kecepres aja warna oranye-oranye, motif Stardust Orange-nya. Sementara yang ini warnanya lebih keluar. Ini anakannya, ini daun pancingnya nih. Masih utuh daun pancingnya. Tuh ya. Karena proses fotosintesisnya masih berjalan sempurna. Sedangkan yang ini proses fotosintesisnya tetap berjalan, cuman tidak sempurna seperti itu. Dan ini ada satu contoh yang bonggolnya kecil nih. Bonggolnya kecil, kira-kira 2 ruasan. Ya, kita ambil tuh. Daunnya kecil dulu. Tidak langsung sebesar ini. Seperti itu. Tujuan perbanyakan tanaman hias ini apa sih? Jadi, tujuannya yaitu adalah supaya kita tidak membeli banyak tanaman dengan ID yang sama. Misal, saya pengen beli ID Stardust Orange ini. Saya hanya beli tanaman Stardust Orange ini dengan jumlah secukupnya 1-5. Kemudian, tanaman Stardust Orange yang ada saya perbanyak. Jadi, kalau misalnya nanti saya pengen belanja lagi, itu saya beli aglonema dengan ID yang berbeda seperti Widuri, Minion, Romeo, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi itu adalah cara perbanyakan aglonema Stardust Orange dengan cara yang termudah dan teraman. Sebenarnya ada cara yang lebih cepat lagi, cuma itu memiliki resiko yang tinggi. Nanti kita akan bahas cara itu di konten yang lain, karena cara tersebut memiliki perlakuan yang berbeda. Jadi sekian konten kali ini, jangan lupa follow sosial media Arkana Plants untuk info menarik lainnya. Jangan lupa juga subscribe channel Putra Raja Hobbies dan like video ini kalau Anda suka. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bersama Arkana Plants kita warna-warnikan dunia. See you!